12. Malam ini, Ramli bekerja keras untuk berlatih basket. Ia menginap di rumah temannya yaitu Angga agar besok tidak bangun kesiangan. Waktu menunjukkan pukul 20.30 WIB, Ramli dan Angga berhenti untuk berlatih basket. Mereka kembali ke dalam rumah Angga. Sebelum tidur, ibu Angga membuatkan mereka susu agar tetap sehat. Setelah menghabiskan susu, Angga dan Ramli masuk ke kamar Angga untuk beristirahat. Mereka berbaring di tempat tidur Angga. Angga memainkan ponsel dan berkata pada Ramli, "Ram, lo suka ya sama Manohara?" Ramli mencopot headsetnya. "Apa enggak?" ujar Ramli. Ia tak mendengar ucapan Angga. "Lo suka ya sama Manohara? Buktinya lo kemarin nemenin dia ke konser BTS. Mana ada cowok yang mau datang ke konser K-pop cuma buat nemenin cewek," ucap Angga. "Gue enggak tahu enggak, awalnya ya gue biasa aja sama dia, tapi enggak tahu kenapa lama-lama gue nyaman kalau pas deket sama dia," ujar Ramli jujur. "Ya itu namanya lo udah jatuh cinta ke dia Ram, tembak aja Ram, daripada lo nunggu ketidakjelasan Cheryl. Lagi pula Cheryl juga kayaknya bakal menetap di Australia. Enggak bakal balik ke Indonesia," jawab Angga sambil memutar lagu. "Enak banget lo ngomongnya, emangnya nembak cewek enggak butuh nyali apa?" ucap Ramli sambil memukul kecil lengan Angga. Seorang Ramli, anak yang keluar masuk ruang kepala sekolah, masa enggak punya nyali buat nembak cewek, apalagi ceweknya cuma cewek biasa bukan cewek populer di sekolah, ujar Angga. "Dah lah, gue ngantuk mau tidur," ucap Ramli sambil memeluk guling milik Angga. Mereka berdua pun tidur dengan pulas. Keesokan harinya, mereka bersiap-siap. Sebelum menuju lokasi pertandingan, Angga berpamitan terlebih dahulu dengan kedua orang tuanya. "Semangat ya nak, semoga berhasil," ucap ayah Angga. Ramli yang melihatnya pun iri, ia juga ingin diberi support oleh sang ayahnya. Asteris. Manohara bersiap-siap untuk menghadiri pertandingan basket. Sesampainya di tempat pertandingan basket, di sana sudah ada Janita and the Gang dan juga sudah ada Diva. Manohara berjalan menuju tempat Diva duduk. "Div," ucap Manohara. "Sini Mano," jawab Diva. Sebelum pertandingan basket dimulai, Janita memastikan bahwa Darel tidak lupa dengan perjanjiannya. Setelah itu Darel juga mengingatkan perjanjiannya dengan Ramli. "Pokoknya gue bakal ngalah tapi gue tetap ngelakuin senatural mungkin biar tim gue enggak curiga ke gue," jawab Darel kepada Janita. Pertandingan basket dimulai sangat meriah sekali. Para supporter berteriak untuk mensupport tim basket masing-masing. Pertandingan tim basket dimulai dari babak pertama. Dalam waktu singkat, tim basket Ramli memasuki 2 poin dengan mudah. Banyak yang menonton pertandingan basket ini sehingga gedung ini dipenuhi dengan teriakan masing-masing nama pemain basket idolanya. Waktu berjalan dengan cepat, tim basket Darel kalah 5 poin dengan tim basket Ramli. Mereka keringatan tahu, pasti capek banget, celetuk Diva. "Justru karena Ramli keringatan itu nambah kelihatan ganteng," ucap Manohara sambil tersenyum ke arah Ramli. Ramli yang sempat melihat senyuman Manohara pun jadi lebih bersemangat untuk mengalahkan tim Darel secara natural. Angga menepuk pundak Ramli, "Tuh udah dikasih senyuman manis, lo harus kasih yang terbaik," ucap Angga dari belakang. Ramli hanya membalas senyuman kepada Angga. Manohara duduk di kursi sambil memperhatikan gerakan demi gerakan Ramli dalam bermain basket. Dengan mudahnya Ramli memasukkan bola basket ke ring secara terus-menerus dan membuat Manohara kagum. "Keren banget sih," batin Manohara. Janita and the Gang tak kalah serunya, mereka juga bersorak untuk mendukung tim basket Ramli. "Yeye masuk," teriak Fahira saat Angga memasukkan bola basket ke ring. "Gila, gue baru sadar kalau Angga itu cakep juga ya," ujar Vela sambil memperhatikan Angga yang sedang memasukkan bola basket ke ring. "Apa Vel? Ulang," ujar Janita sambil menoleh ke arah Vela. "Angga cakep," ujar Vela dengan lantang. "Najis deh lo, kayak enggak ada laki-laki lain aja di dunia ini," jawab Janita.
Ya udah sih Janita, emang kenapa kalau Vela suka sama Angga? Lo cemburu ya? Ujar Fahira. Dinajong banget, jawab Janita sambil berakting muntah. Waktu terus berlalu, akhirnya pertandingan basket selesai. Pertandingan ini dimenangkan oleh tim basket Ramli. Para penonton tak menyangka bahwa tim Ramli lah yang akan memenangkan pertandingan ini, karena memang sangat sulit untuk mengalahkan tim Darel. Setelah selesai, tim Ramli dan tim Darel kembali ke ruang istirahat untuk minum air mineral dan mengganti baju. Darel yang saat itu belum mengganti baju langsung menghampiri tempat Ramli istirahat. "Ram," panggil Darel dari pintu depan ruangan istirahat tim basket Ramli. "Wah, kenapa tuh? Enggak terima ya kalau kalah," celetuk Didit. "Set, diem, lo bikin ulah aja sih," ujar Angga kepada Didit. Ramli keluar menghampiri Darel. "Ada apa Rel?" tanya Ramli sambil mengelap keringatnya. Darel memastikan sekitar tidak ada orang yang mengintip obrolannya bersama Ramli. "Gimana? Gue udah nepatin janji gue ke lo udah belum?" tanya Darel kepada Ramli. "Ya gue belum, jadian aja belum, lo kira gampang apa macarin orang yang enggak lo cinta?" ujar Ramli bisik-bisik. "Ya itu urusan lo, janji harus ditepati dong Ram, gue mau lo cepat tembak Manohara. Jangan sampai Janita nagih janji ini ke gue lagi, bisa diteror terus gue," ujar Darel sambil meninggalkan Ramli. Ramli hanya menghembuskan nafasnya, ia ingin segera pulang untuk memberitahu ayahnya bahwa ia memenangkan pertandingan basket dan akan mendapat poin tambahan untuk masuk ke perguruan tinggi. Tapi ia lupa bahwa ayahnya sedang ada meeting di Singapura. Tim basket Ramli berfoto bersama sambil memegang piala yang mereka peroleh. Setelah itu mereka berganti pakaian. Ramli menghampiri teman-teman dari SMA-nya termasuk Manohara. "Makasih ya teman-teman atas supportnya," ucap Ramli senang. "Iya teman-teman, makasih ya yang udah nyempetin datang buat kasih support ke kita," sambung Angga. "Sama-sama Angga. Lo keren deh," ucap Vela sambil senyum-senyum membayangkan senyuman Angga. "Cie," semua orang yang ada di situ menyoraki Vela. "Selamat ya Ram atas kemenangannya," ucap Manohara kepada Ramli. "Iya Mano, makasih ya, itu semua juga karena support kalian," jawab Ramli. "Lo tadi keren banget tahu, bisa masukin bola basket kering secara terus-menerus. Keren bisa ngalahin tim Darel yang mitosnya susah buat dikalahin," ucap Fahira kepada Ramli. "Haha iya keren," ucap Janita sinis, karena Janita tahu bahwa memang tim Darel mengalah. "Iya makasih Fah, lo juga keren," teriak-teriaknya, ucap Ramli kepada Fahira. "Sampai ketemu besok teman-teman di sekolah," ucap Angga kepada teman-temannya. Sesampainya di rumah Ramli, "Selamat Kak. Ya walaupun gue sedih karena pacarku kalah, tapi aku juga seneng karena kakak aku pemenangnya," ucap Nadia sambil nyengir ke arah Ramli. Ramli mengusap rambut Nadia. "Makasih ya adik gue yang paling cantik," ucap Ramli. Sebenarnya Ramli sangat ingin memberitahu ayahnya sekarang tentang kemenangannya, tapi Ramli ingin memberitahunya secara langsung, jadi ia mengurungkan niatnya untuk memberitahu ayahnya lewat telepon. Keesokan harinya saat semua sudah berada di dalam ruang kelas. "Men, pulang sekolah entar temui gue di rooftop sekolah ya. Ada yang mau gue bicarain sama lo," ucap Ramli sambil berjalan keluar kelas. Belum sempat Manohara menjawab, Ramli sudah keluar kelas. Manohara penasaran kira-kira Ramli mau ngapain ngajak dia ke rooftop. Bersambung 13. Setelah Ramli keluar kelas dan Manohara tak sempat menjawab ajakan Ramli, Diva datang. "Kenapa Mano kok kamu ngerasa bingung gitu?" tanya Diva sambil menaruh tasnya ke kursi. Tadi Ramli ngajak aku ke rooftop setelah pulang sekolah. Aku penasaran kira-kira dia mau ngapain Div," ucap Manohara dengan wajah penasaran. "Jangan-jangan Ramli mau jorokin kamu Mano dari rooftop?" "Hihihi," celetuk Diva menyebalkan. "Ih ngaco aja deh Div, malah nakut-nakutin," ujar Manohara sambil cemberut. Teng teng teng, bel masuk berbunyi, karena ini hari Senin,
maka akan diadakan upacara bendera. Anak-anak ayo segera ke lapangan upacara, lalu berbaris dengan benar, teriak Bu Ayi Roswati dari luar kelas. Baik Bu, ucap anak-anak sembari keluar kelas. Men, tungguin dong, teriak Diva yang baru mengikat sepatu. Cepetan Div, keburu dimulai nih, ucap Manohara sambil menunggu Diva dari luar kelas. Janita ayo cepetan, ucap Vela. Iya bentar, gue ikat rambut dulu, ucap Janita. Semua siswa dan siswi berkumpul di lapangan upacara untuk mengikuti kegiatan upacara bendera. Dimohon baris sesuai urutan tinggi badan, ucap kepala sekolah. Nah, lo depan sana Vel, ucap Fahira mendorong Vela ke depan. Lo kok gue sih Fah, lo aja sana, ucap Vela kesal. Ya lo lah Vel, lo kan yang pendek, ucap Janita melerai Fahira dan Vela. Kok lo body shaming si Janita, jawab Vela. Bukan body shaming Vel, tapi kan emang kenyataannya kayak gitu. Dah sana maju daripada lo kena tegur Bu Ayi Roswati entar, ucap Janita. Lalu Vela pun maju di urutan pertama di sebelah Diva. 30 menit berlangsung, akhirnya upacara bendera selesai. Sebelum mengakhiri upacara bendera, Kepala sekolah mengumumkan bahwa tim basket sekolah ini telah memenangkan pertandingan basket. Hori! Semua siswa bersorak gembira. Setelah selesai upacara, siswa-siswi bergegas memasuki kelas masing-masing secara bergantian. Selamat pagi anak-anak, ucap Bu Ayi Roswati. Pagi Bu, jawab siswa-siswi kelas 12 IPA 1 secara bersamaan. Hari ini kita akan mempelajari materi pada halaman 150-155. Silahkan dibuka buku paketnya, perintah Bu Ayi Roswati. Ramli yang tidak membawa buku paket pun merasa kebingungan. Mampus gue bakal kenal omel Bu Ayi Roswati, batin Ramli sambil menggaruk kepalanya. Ramli, kemana buku paketmu? Ucap Bu Ayi Roswati tegas. Enggak bawa Bu, jawab Ramli. Oke, sekarang kamu bisa keluar kelas, ucap Bu Ayi Roswati menghukum Ramli. Baik Bu, ujar Ramli. Ramli keluar dari dalam kelas. Kukira bandelnya berkurang karena udah kenal sama kamu Mano, ternyata masih sama aja, ucap Diva sambil membuka buku paket halaman 150. Ramli dihukum keluar kelas dan tidak mengikuti pelajaran matematika, tapi ia malah ke kantin dan bertemu dengan Angga. Lo kok lo ada di sini nggak? Tanya Ramli sambil memesan es teh. Lah kelas gue jam kosong, tugas gue udah selesai, ya udah gue cus ke kantin aja lapar, bro, ungkap Angga sambil menuangkan saus ke dalam mangkok mie ayamnya. Beda cerita sama gue, jawab Ramli. Lo pasti dihukum kan? Hahaha, ledek Angga kepada Ramli. Iya gila, perkara nggak bawa buku paket aja gue dikeluarin dari kelas. Emang Bu Ayi Roswati killer banget, jawab Ramli. Hahaha santai bro, lo udah punya tabungan poin buat masuk ke perguruan tinggi, ucap Angga. Mereka berdua pun asyik berbincang-bincang hingga akhirnya bel istirahat berbunyi. Teng teng teng. Ibu akhiri pembelajaran pagi hari ini, selamat beristirahat, ujar Bu Ayi Roswati sembari merapikan buku yang berada di meja guru. Terima kasih Bu Ayi Roswati, jawab siswa-siswi. Janita, ke kantin yuk, ajak Fahira. Ayo, ujar Janita. Jadi gue enggak diajak nih, ujar Vela cemberut. Ututut tayang, sini-sini, ujar Janita sambil merangkul Vela. Walaupun mereka sombong tetapi persahabatan mereka bisa dibilang cukup awet karena saling mengerti satu sama lain. Kantin yuk Mano, ajak Diva. Ayo, aku lagi pengen jus mangga nih, jawab Manohara sambil tersenyum kepada Diva. Mereka berdua pun ke kantin, mereka telah selesai membeli jus mangga dan jus jambu milik Diva. Namun tempat duduk di kantin habis. Hanya tersisa tempat duduk gabungan dengan Janita and the Gang. Terpaksa Manohara dan Diva duduk di sebelah Janita and the Gang. Setelah Manohara dan Diva duduk di sebelah Janita dan teman-temannya,
Janita tersenyum sinis di depan Manohara dan Diva. BTW, tujuan lo ngubah penampilan lo apa sih men? Lo jadi cantik tahu? Tanya Fahira. Ah biasa aja, masih cantikan gue kali Fah, celetuk Vela. Enggak apa-apa sih Fah, kepengen aja, jawab Manohara sambil menundukkan wajahnya. Lo suka ya sama Ramli? Lo mengubah penampilan lo karena Ramli kan? Ngaku aja deh lo men, ujar Janita dengan nada sinis. Dah yuk Mano, kita ke kelas aja, bisik Diva kepada Manohara. Lalu mereka pun mengabaikan pertanyaan Janita dan kembali ke kelas. Dasar songong lo ya, lagi gue ajak omong malah main pergi aja. Awas ya lo, ujar Janita kesal karena sudah diremehkan oleh Diva dan Manohara. Waktu terus berlalu, saatnya pulang sekolah. Ramli telah keluar kelas duluan. Jadi ini beneran enggak sih Ramli ngajak aku? Kok aku ditinggal? Batin Manohara. Asteris. Lalu tanpa pikir panjang Manohara menuju ke rooftop. Sesampainya di rooftop Manohara kelihatan terengah-engah karena memang jalan menuju rooftop harus menaiki banyak anak tangga terlebih dahulu. Manohara mencari di mana keberadaan Ramli. Ternyata Ramli ada di pojokan rooftop. Maaf Ram, aku lama, ucap Manohara terengah-engah. Ramli membalikkan badan ke hadapan Manohara. Mano, ada yang mau gue omongin ke lo, ucap Ramli. Apa Ram? Omongin aja, jawab Manohara sedikit gugup. Jadi, setelah gue kenal lo, gue tahu sisi baik lo Mano, dan itu ngebuat gue nyaman berada di dekat lo. Lo itu seperti malaikat Mano. Jadi gue mau lo selalu berada di samping gue, selalu support gue apapun keadaannya, ujar Ramli. Iya Ram, jawab Manohara kebingungan. Ramli meraih tangan Manohara dan menggenggamnya. Lo mau enggak jadi pacar gue men? Ujar Ramli sambil menatap mata Manohara. Manohara yang mendengar ucapan Ramli pun kaget. Manohara merasa ini seperti mimpi. Manohara hanya bisa diam. Tak satu patah kata keluar dari bibirnya. Men, ujar Ramli, namun Manohara tetap terdiam. Men, gimana? Terlalu cepat ya buat gue nyatain ini, ujar Ramli lagi. Maaf Ram, gue tadi kaget, ujar Manohara sembari melepaskan genggaman tangan Ramli. Ramli yang melihat Manohara melepaskan genggaman tangannya pun berkata, jadi lo enggak mau ya? Aku mau kok Ram, jawab Manohara tersenyum. Hah, serius men? Tanya Ramli. Iya aku mau jadi pacarmu, jawab Manohara. Setelah Manohara menerima cintanya Ramli, mereka pun sempat berpelukan namun hanya sebentar mengingat mereka masih berada di sekolahan. Setelah itu mereka turun dari rooftop. Ramli mengantarkan Manohara pulang ke rumah. Mereka sudah sampai pada rumah Manohara. Manohara turun dari motor Ramli. Selamat beristirahat Manohara sayang, ucap Ramli. Manohara merasa malu dipanggil dengan kata sayang. Hehe iya Ram, kamu juga, ujar Manohara. Pada saat Ramli sedang di jalan, ia ditelepon oleh Nadia. Nadia memberitahu Ramli bahwa ayahnya akan datang besok siang. Ramli yang mendengar kabar itu langsung bahagia. Ia tak sabar melihat respons ayahnya soal kemenangan pertandingan basketnya. Bersambung 14. Assalamualaikum, Nadia bukain cepetan, teriak Ramli dari luar pintu rumah. Nadia yang mendengar teriakan kakaknya pun segera keluar dari kamar untuk membuka pintu rumah. Iya, Kak, sebentar ujar Nadia sambil membuka pintu rumah dengan kunci. Setelah dibukakan pintu, Ramli langsung mencopot sepatu dan kaos kakinya. Kalau mau makan, ada ayam geprek sama sayur sup di atas meja ya Kak, tadi Nadia masak, ujar Nadia sambil menutup pintu kembali. Widih adek gue bisa masak nih, celetuk Ramli. Loh aku tuh sering masak, ya biasanya masakan aku emang aku kasih ke Darel sih, hehe jawab Nadia sambil nyengir. Ramli menjitak kepala Nadia, dasar bucin, teriak Ramli. Loh, apa salahnya bucin Kak? Bucin itu enggak masalah asal enggak toksik, jawab Nadia. Iya deh bucin,
jawab Ramli sambil berjalan menuju kamarnya. Setelah selesai mengerjakan tugas matematika, Manohara mencuci muka dan melakukan rutinitas seperti biasanya dengan serangkaian skincare-nya. Setelah selesai, ia berbaring di tempat tidurnya. Manohara berpikir kenapa Ramli tidak mengirimi dia pesan, bukankah mereka sudah berpacaran? Karena Manohara kesal, Manohara memutuskan untuk mengirimi Ramli pesan WhatsApp duluan. Malam, Ram. Isi pesan Manohara kepada Ramli. Selang 5 menit kemudian Ramli membuka handphonenya dan melihat ada pesan dari Manohara. Lalu ia pun membalas pesan dari Manohara. Malam juga Mano, kamu lagi apa men? Jawab Ramli. Ada yang berbeda dari isi pesan Ramli. Perbedaannya yaitu Ramli memanggil Manohara dengan sebutan kamu, karena biasanya Ramli memanggil Manohara dengan sebutan lo. Manohara yang membaca pesan dari Ramli kegirangan karena dipanggil dengan sebutan kamu. Ia merasa Ramli benar-benar menyukainya, terbukti dari perubahan Ramli. Lalu Manohara membalas pesan Ramli sembari meminum susu buatan ibunya. Ram, besok jalan yuk, mau enggak? Ke toko buku, isi pesan Manohara. Ramli membalas, aduh Mano maaf banget ya, aku besok enggak bisa. Ayah aku datang dari Singapura, aku pengen ngasih tahu ayahku tentang kemenanganku di pertandingan basket. Isi pesan Ramli menolak ajakan Manohara secara halus. Oh gitu ya, ya udah deh enggak apa-apa Ram, see you pas di sekolah, hehe, ucap Manohara dalam pesan. Sepertinya Ramli mulai memiliki rasa lebih kepada Manohara, ia merasa nyaman chattingan dengan Manohara, video call yuk, balas Ramli. Manohara yang membaca pesan dari Ramli langsung bersiap-siap untuk video call. Manohara menyisir rambutnya, menggunakan bedak, tak lupa mengoleskan lipstik di bibirnya. Ada panggilan video call dari Ramli. Manohara langsung menerima panggilan video call dari Ramli. Hai, men, mau kemana sih? Tanya Ramli sambil tersenyum. Enggak mau kemana-mana, emang kenapa Ram? Tanya Manohara malu-malu. Itu dandan, kayak mau ke kondangan aja, lipstiknya tebel banget hahaha, ledek Ramli sambil tertawa. Manohara meraih tisu dan menghapus lipstik pada bibirnya tanpa memperlihatkannya kepada Ramli. Enggak, tadi kebetulan abis minum Fanta jadinya merah sendiri gitu, ucap Manohara terbata-bata. Ngeles aja, kamu dandan karena mau video call-an ya sama aku. Biar kelihatan cantik di depan aku ya. Ledek Ramli lagi. Iya apa sih Ram? Enggak lah, jawab Manohara malu-malu. Enggak apa-apa kali, kan kita juga udah pacaran Mano. Kenapa harus malu-malu gitu? Ucap Ramli. Ya udah ya Mano, aku mau tidur dulu. Good night sayangku, ucap Ramli. Night tuh, jawab Manohara. Night tuh apa? Jawab Ramli. Manohara yang mendengar jawaban Ramli pun bingung dengan apa yang dimaksud Ramli. Ya night tuh, artinya selamat malam, ujar Manohara. Ya night tuh ke siapa? Jawab Ramli. Ke kamu, ujar Manohara. Ya kamu siapa? Kamu seperti jeli emang, ujar Ramli. Aku kan bilang night tuh sayang, harusnya kamu balasnya juga night tuh sayang dong, protes Ramli kepada Manohara. Oh iya, maaf, night tuh sayang, ucap Manohara malu-malu. Nah gitu dong, ujar Ramli sambil menutup video call-nya. Setelah itu Manohara tertidur pulas, Ramli juga tertidur dengan pulas. Keesokan harinya, Ramli bergegas mandi agar tidak telat sampai ke sekolah. Mencium kening Nadia, Nat, gue berangkat dulu ya, ujar Ramli. Oke kak, jawab Nadia. Nanti kalau mau berangkat, jangan lupa dikunci pintu rumahnya, ujar Ramli sembari berjalan keluar rumah. Siap kak, jawab Nadia. Ramli pergi menggunakan motornya untuk ke sekolah. Sesampainya Ramli di sekolah, ia menghampiri Angga temannya. Ramli merangkul Angga layaknya sahabat. Enggak, entar siang gue izin enggak ikut latihan basket ya. Ayah gue pulang dari Singapura, gue mau ketemu ayah gue soalnya, ujar Ramli. Oke deh Ram, siap,
ngomong-ngomong lo kenapa sih kelihatannya lagi berbunga-bunga? Ujar Angga sambil memperhatikan gerak-gerik Ramli. Gue udah jadian gak? Ujar Ramli berbisik kepada Angga. Sama siapa? Jawab Angga. Ramli berbisik kepada Angga kemudian meninggalkan Angga sendirian. Manohara, bisik Ramli. Tumben banget tuh orang, ikut seneng deh gue, ujar Angga dalam hati. Pada saat jam pulang sekolah, Ramli pamit kepada Manohara. Men, sorry ya aku enggak bisa nganterin kamu pulang, karena mau cepat ketemu sama ayah aku, ujar Ramli. Iya enggak apa-apa kok, aku ngerti, jawab Manohara dengan tersenyum. Ramli mengusap rambut Manohara lalu meninggalkannya di ruang kelas. Diva yang melihat perlakuan Ramli ke Manohara pun bertanya. Kalian udah jadian? Tanya Diva. Iya Div udah, kemarin sehabis pulang sekolah di rooftop sekolah, hehehe, jawab Manohara. Za, teriak Diva ngambek kepada Manohara. Ya sorry Div, kemarin lupa ngasih tahu ke kamu soalnya malamnya aku video call-an sama Ramli, hehe, jawab Manohara nyengir. Gitu ya kamu Mano, bisa-bisanya lupa sama aku, dahlah aku ngambek nih, jawab Diva cemberut. Utututu jangan ngambek dong, sini aku beliin es krim bentar, ujar Manohara. Mereka berdua akhirnya pulang bersama dengan berjalan kaki. Asteris. Sesampainya di rumah Ramli. Nat, ayah mana? Tanya Ramli kepada Nadia adiknya. Itu ada di kamar, kayaknya lagi capek deh kak, ucap Nadia. Ramli bergegas menuju kamar ayahnya dan masuk ke kamar ayahnya. Ayah oh, teriak Ramli. Iya, ucap ayahnya singkat. Ayah, Ramli mau ngasih tahu sesuatu, ujar Ramli bersemangat. Handphone Pak Hamdan, ayah Ramli berdering. Yah, kemarin Ramli ikut pertandingan basket terus. Belum selesai Ramli berbicara karena ayahnya sedang mengangkat telepon. Iya sayang, aku udah sampai rumah nih, kamu mau aku temenin kemana? Ujar Pak Hamdan kepada sesosok wanita yang sedang bertelepon dengannya. Ramli yang mendengarnya pun marah, karena sang ayah mempunyai pujaan hati lagi. Ramli tidak mau ada wanita lain yang menggantikan posisi ibunya di rumah ini. Yah, itu siapa? Teriak Ramli. Ayahnya tak menggubris perkataan Ramli. Ayahnya terus berbicara dalam telepon dengan sesosok wanita tersebut. Yah, jawab Ramli itu siapa? Teriak Ramli sambil membanting vas bunga yang ada di dekatnya. Melihat sikap Ramli, ayahnya pun berhenti mematikan teleponnya dan menamparkan Ramli. Pak Hamdan menamparkan Ramli, apa-apaan kamu ini? Teriak ayah Ramli. Ramli tak menyangka bahwa ayahnya telah menamparnya, jadi ayah punya wanita lain di luar sana. Jadi ayah mengkhianati ibu? Tanya Ramli sambil berteriak. Kalau iya memang kenapa? Ibu kamu sudah meninggal lama, tidak ada salahnya ayah mencari pengganti ibumu, jawab Pak Hamdan dengan nada tinggi. Ayah kenapa ngelakuin ini semua? Ramli kira hari ini akan jadi hari indah, ternyata Ramli salah, teriak Ramli kepada ayahnya. Ramli dan ayahnya melakukan perdebatan sampai akhirnya Nadia datang karena mendengar keributan. Ayah, Kak Ramli, ada apa? Kenapa vasnya pecah? Tanya Nadia dengan raut wajah kebingungan. Tanya aja sama laki-laki brengsek Asteriska ini, teriak Ramli. Ucapan Ramli membuat ayahnya kembali marah dan mau menamparkan Ramli kembali. Ketika tangan Pak Hamdan hampir menamparkan Ramli, tangan Pak Hamdan ditangkis oleh Nadia. Apa-apaan ayah ini? Sejak kapan ayah kasar sama Kak Ramli? Tanya Nadia berteriak dan meneteskan air mata. Sejak ayah kenal sama wanita pengrusak keluarga kita, teriak Ramli sambil menunjuk sang ayah. Nadia kaget mendengar ucapan kakaknya. Maksud kakak, ayah punya wanita lain di luar sana. Kita akan punya ibu baru yang menggantikan ibu. Tanya Nadia kepada ayahnya dan kakaknya. Ibu tidak akan pernah terganti dengan wanita manapun. Teriak Ramli jelas. Ayah masih banyak urusan, tidak penting ayah menjelaskannya pada kalian. Teriak Pak Hamdan sambil meninggalkan rumah.
Ayah, oh, teriak Nadia menangis. Ramli memeluk Nadia sambil berkata, dia tidak pantas dipanggil ayah lagi, dia lebih mementingkan wanita itu dibanding kita anaknya. Ramli masuk ke kamar, ia merasa sangat frustasi, hari yang ia bayangkan akan indah ternyata menjadi hari yang sangat buruk. Bagaimanakah nasib Ramli? Akankah ia terlarut dalam kesedihan? Bersambung 15. Ramli sangat merasa kecewa kepada ayahnya, ia tak menyangka bahwa ayahnya lebih memilih pergi menemani wanita lain dibanding kumpul bersamanya dan adiknya. Hidupnya serasa terhenti, hanya air mata yang dapat ia keluarkan saat ini. Asteris. Di lain tempat, ayahnya sedang menikmati makan malam bersama wanita lain yang ia sebut kekasihnya. Ternyata wanita itu bernama Ella, teman kantor Pak Hamdan. Mereka telah menjalin hubungan selama sebulan. Tadi kenapa teleponnya dimatiin mas? Tanya Bu Ella kepada Pak Hamdan. Tadi anakku sedikit ribut setelah tahu tentang hubungan kita, jawab Pak Hamdan. Tapi kamu tetap akan menikahiku kan walaupun anakmu tak setuju, ucap Bu Ella. Bu Ella tak peduli jika Ramli dan Nadia tak suka padanya. Tujuan Bu Ella berpacaran dan menikah dengan Pak Hamdan adalah untuk menguasai hartanya. Ya tetap dong, jawab Pak Hamdan sambil menyuapi makanan kepada Bu Ella. Asteris. Ramli memutuskan untuk mencari udara segar di luar, ia sangat frustasi berada di dalam kamar. Nat, panggil Ramli kepada adiknya. Iya kak, ada apa? Jawab Nadia dengan mata sembab. Gue keluar dulu ya. Gue males ada di rumah ini, jawab Ramli lesu. Kakak mau kemana? Nadia ikut ya, ujar Nadia sambil memohon kepada Ramli agar diperbolehkan ikut dengannya. Enggak, ini dah malam nanti adek ngantuk lagi. Gue ntar pulang kode, jawab Ramli sembari tersenyum agar Nadia tak khawatir dengannya. Ramli pergi ke suatu tempat yang cukup luas dan sepi, ia berteriak sekencang-kencangnya. Ia menangis. Setelah berhenti menangis, Ramli pergi ke tempat peristirahatan terakhir ibunya. Di sana ia kembali menangis. Ramli mengusap batu nisan ibunya. Ibu, Ramli kangen sama ibu. Cuma ibu yang bisa mengerti Ramli. Ayah udah enggak sayang lagi sama Ramli dan Nadia. Ayah lebih memilih wanita lain ketimbang kita anaknya. Ramli pengen ada ibu di rumah. Ramli pengen kumpul kembali sama ibu di rumah. Ramli benci ayah bu, Ramli benci ayah, ucap Ramli sambil menangis. Oh iya bu, beberapa hari yang lalu Ramli ikut pertandingan basket, tim Ramli menang bu, Ramli bakal dapat poin tambahan untuk masuk ke perguruan tinggi. Kalau ibu dengar ini, pasti ibu bangga sama Ramli. Maaf ya bu, waktu ibu masih ada, Ramli belum bisa ngebanggain ibu, ujar Ramli sambil terisak tangis. Asteris. Waktu menunjukkan pukul 1.15 dini hari, Ramli tak kunjung pulang ke rumah. Nadia khawatir terjadi sesuatu dengan sang kakak. Nadia mengetuk pintu kamar ayahnya. Ayahnya membuka pintu kamarnya. Ada apa lagi? Ayah capek mau istirahat, ucap Pak Hamdan ketus. Ayah, Kak Ramli belum pulang padahal udah jam segini. Nadia khawatir, ditelepon juga nggak bisa, ucap Nadia sambil mengeluarkan air mata. Dia itu anak bandel, udah biarin aja, kalau uang sakunya habis pasti balik lagi ke sini, ucap Pak Hamdan sambil menutup pintu kamarnya. Ayah udah enggak peduli lagi sama aku dan Kak Ramli, batin Nadia. Nadia kembali ke kamarnya, tiba-tiba ia memiliki ide untuk menelepon Manohara. Tanpa pikir panjang, Nadia menelepon Manohara. Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire and set the night alight, hey. Shining through the city with a little funk and soul. So I'm lighted up like dynamite, whoa whoa whoa. Nada dering handphone Manohara berbunyi, Manohara terbangun. Manohara mengambil kacamatanya untuk melihat handphonenya. Siapa sih jam segini nelpon, gumam Manohara. Manohara mengangkat teleponnya. Halo kak. Ini Nadia, adiknya Kak Ramli. Kak Manohara tahu Kak Ramli ada di mana. Ini Kak Ramli belum pulang,
Aku khawatir Kak soalnya tadi abis berantem sama ayah, ucap Nadia tergesa-gesa. Hah, Ramli belum pulang, teriak Manohara dari dalam telepon. Iya Kak, gimana ini? Telepon Kak Ramli juga mati, enggak bisa dihubungi, ujar Nadia. Tiba-tiba, tok tok tok, ada seseorang mengetok pintu rumah Nadia. Nat, bukain cepat, teriak Ramli dari luar rumah. Kak Ramli udah pulang, ucap Nadia girang lalu mematikan teleponnya dengan Manohara. Manohara yang mendengar ucapan Nadia pun lega dan melanjutkan tidurnya. Sebenarnya Manohara sangat ingin menelepon Ramli pada saat ini namun ia tahu bahwa handphone Ramli mati, jadi percuma juga ia menghubunginya. Keesokan harinya, Ramli tetap menjalani hari-harinya seperti biasa, namun ia masih terlihat begitu sedih. Manohara menemui Ramli di sebuah taman dekat sekolahnya. Ada apa sih Ram? Ujar Manohara sambil memberikan sebotol air mineral. Ramli menatap kosong ke arah depan. Aku kecewa sama ayahku. Aku kira hari itu akan jadi hari bahagia. Akan jadi hari dimana pertama kalinya aku bisa ngebanggain ayah dan ayah bangga sama aku. Tapi ternyata aku salah besar. Dia udah bahagia sama wanita lain bahkan dia udah ngehapus ibu di hatinya, jawab Ramli. Ya mungkin ayahmu juga butuh kebahagiaan Ram. Dia butuh sesosok yang bisa nemenin dia di hari tuanya, jawab Manohara. It's okay Mano kalau ayah ngenalin dulu ke aku dan Nadia, biar kita juga kenal sama wanita itu, biar kita bisa menilai wanita itu. Enggak gini caranya Mano, ayahku diam-diam punya hubungan sama wanita lain tanpa ngasih tahu aku dan Nadia. Itu sama aja ayah enggak anggap aku dan Nadia ada di dunia ini. Bagaimanapun juga ayah butuh persetujuan dari kita, jawab Ramli sambil menahan amarahnya. Manohara hanya terdiam. Ia tak tega melihat Ramli begitu frustasi. Dahlah, intinya aku benci sama ayah, lelaki yang di depan seperti malaikat tetapi saat topengnya dibuka, ia seperti iblis, ujar Ramli semakin kesal. Aarghh, teriak Ramli. Jangan kayak gitu Ram, bagaimanapun juga dia itu ayahmu, tanpa ada dia, kamu juga enggak bakal ada Ram, ujar Manohara sambil memegangi tangan Ramli. Kamu enggak ngerti Mano, ucap Ramli kepada Manohara sambil melepas genggaman tangan Manohara. Manohara memberi masukan kepada Ramli. Aku tahu Ram, aku tahu apa yang kamu rasain. Aku tahu mesti saat ini kamu benar-benar lagi frustasi kan. Aku tahu Ram, tapi kamu enggak bisa kayak gini terus. Emangnya dengan kamu nangis, dengan cara kamu pulang malam, dengan cara kamu marah-marah terus, ayahmu bakal mutusin wanita itu. Udahlah Ram, biarin aja ayahmu menjalin hubungan dengan wanita lain kalau emang itu masih wajar. Kamu bisa protes kalau emang hubungan ayahmu dan wanita itu udah toksik. Ramli hanya bisa terdiam mendengar ucapan Manohara. Bangkit Ram, kasihan sama dirimu sendiri, kamu nggak bisa terus-terusan nyakitin dirimu sendiri. Buang semua hal yang bisa nyakitin dirimu sendiri. Please jangan bikin mentalmu rusak Ram. Kamu pasti bisa hadapin ini semua. Buka hatimu untuk menerima wanita itu. Ayahmu juga berhak bahagia. Kamu bisa bertindak lebih kalau emang hubungan mereka toksik, ujar Manohara sambil mengusap rambut Ramli. Ramli menghembuskan nafas dan memeluk Manohara. Ramli memeluk Manohara. Makasih Mano, walaupun aku belum bisa maafin ayah, tapi setidaknya bebanku terkurangi, ujar Ramli. Manohara juga memeluk Ramli. Iya Ram, ujar Manohara sambil tersenyum. Bersambung 16. Ramli akhirnya mencoba untuk berlapang dada. Ia mencoba untuk tetap sabar, ikhlas dan fokus terhadap dirinya sendiri. Ia sangat bersyukur karena Tuhan memberikan seorang kekasih sesabar Manohara, sebijak Manohara dan seperhatian Manohara. Rupanya Ramli telah larut dalam rasa ini. Ia tak menyadari bahwa ia masih mempunyai satu misi lagi, yaitu mencampakkan hati Manohara. Asteris. Pagi-pagi buta, Pak Hamdan bersiap-siap untuk melakukan meeting dadakan di Jepang. Ramli dan Nadia yang melihat ayahnya langsung bertanya. Ayah mau kemana? Ujar Nadia sambil menghampiri ayahnya.
Ayah mau meeting dulu ke Jepang, belum tahu pulangnya kapan, ujar sang ayah sambil memakai kaos kakinya. Entar pulangnya kalau udah ditelepon cewek brengsek, nah baru deh pulang, celetuk Ramli. Jaga ya omongannya, ucap sang ayah sambil membuka pintu rumah dan meninggalkan mereka berdua. Pak Hamdan pergi ke bandara untuk melakukan meeting ke Jepang padahal ia baru beberapa hari berada di Indonesia. Kakak tahu siapa pacar ayah? Ujar Nadia kepada Ramli. Ramli berjalan ke arah kamarnya. Enggak tahu dan enggak peduli, jawab Ramli kesal. Kok kesalnya ke Nadia sih? Nyebelin banget, ucap Nadia. Ramli sedang berpikir ingin membelikan sesuatu kepada Manohara sebagai tanda ucapan terima kasihnya karena sudah selalu ada untuk Ramli dikala suka maupun duka. Lalu Ramli menghampiri Nadia dan duduk di sofa samping Nadia. Nat, ujar Ramli. Nadia sedang chattingan di WhatsApp. Jawab Nadia males-malesan. Gue mau nanya nih, bentaran doang, jawab Ramli. Ya udah, nanya ya tinggal nanya aja kali, buruan, mau jalan nih sama Darel, jawab Nadia. Cewek suka kalau dikasih apa dek? Tanya Ramli to the point. Cie, mau ngasih ke siapa? Kak Manohara ya? Cie, ucap Nadia berteriak. Ya gue pengen ngasih sesuatu ke dia sebagai tanda ucapan terima kasih gue ke dia soalnya berkat dia, gue bisa lebih sabar menghadapi kenyataan. Ya sekalian-sekali beliin sesuatu, kan udah jadian juga, ntar gue dibilang cowok pelit lagi, gue kan enggak kayak Darel, ucap Ramli sambil senyum-senyum meledek Nadia. Iya enggak usah ngatain pacar orang kali. Ya yang kakak tahu soal Kak Manohara apa, kasih apapun kesukaan Kak Manohara. Tanya Nadia sedikit kesal. Setahu gue ya dia suka belajar, udah itu doang, jawab Ramli kebingungan. Ya kali dibeliin buku pelajaran, ucap Nadia. Oh iya, gue lupa, teriak Ramli. Biasa aja kali, bikin sakit telinga aja, ucap Nadia kesal. Manohara itu ngefans banget sama salah satu boyband Korea. Itu loh yang isinya 7 laki-laki. Siapa sih? Lupa gue namanya. Pokoknya ada yang panggilannya tetet-tetet gitu, ujar Ramli kebingungan karena ia lupa nama boyband K-pop kesukaan Manohara. Oh BTS. Tetet itu Taehyung, teriak Nadia. Ya udah mending beliin album K-pop aja kak, pasti Kak Manohara suka, ujar Nadia. Bener juga, jawab Ramli. Ramli memilih-milih album K-pop di online shop. Ia membeli satu album K-pop untuk diberikan kepada Manohara. Rencananya ia akan memberikannya saat makan malam bersama Manohara besok. Setelah memilih-milih album K-pop, karena waktu telah menunjukkan pukul 6.55, Ramli bergegas menuju ke sekolah. Sesampainya di sekolah, ternyata Ramli terlambat lagi. Ia harus menghadap kepala sekolah. Di ruang kepala sekolah, kenapa kamu sering terlambat? Ucap kepala sekolah dengan muka galaknya. Ramli menundukkan kepalanya. Maaf pak, tadi saya kena macet di jalan, ucap Ramli. Emang kalau macet tidak ada solusinya? Tanya kepala sekolah. Ada pak, jawab Ramli. Apa solusinya? Ucap kepala sekolah. Berangkat lebih pagi lagi pak, ujar Ramli. Nah itu tahu, jadi orang itu jangan hanya pintar di teori, tapi harus lebih pintar di praktik. Percuma tahu solusinya kalau tidak dipraktekkan, ujar kepala sekolah. Maaf pak, saya tidak akan mengulanginya lagi, ujar Ramli. Enggak usah janji-janji tidak akan mengulanginya, cuma bisa janji palsu. Dah sana kembali ke kelas, ujar kepala sekolah sedikit membentak. Ramli keluar dari ruang kepala sekolah dan menuju ke kelas untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Asteris. Waktu menunjukkan pukul 15 tanda kegiatan pembelajaran telah usai. Ramli menghampiri Manohara untuk mengajak makan malam besok. Men, ayo pulang bareng aku, ajak Ramli. Iya, Ram, sebentar ya. Manohara membereskan buku-buku yang berserakan di mejanya. Aku tunggu di parkiran ya, ujar Ramli. Sekarang udah enggak pernah pulang bareng aku, sedih banget diriku selalu pulang sendirian
ujar Diva kepada Manohara sambil memakai tas ranselnya. Hehe, makanya punya pacar dong Div, biar bisa double date, ledek Manohara. Sombong ya sekarang mentang-mentang ada pacar, ujar Diva. Manohara memeluk Diva, enggak dong Div, kamu tetap paling the best, ujar Manohara. Diva tersenyum kepada Manohara lalu ia pulang duluan dan meninggalkan Manohara di kelas. Saat di jalan, Ramli mengajak Manohara untuk makan malam besok. Manohara pun menerima ajakan Ramli untuk makan malam bersama. Malamnya, Manohara mengirim pesan kepada Diva. Manohara berbaring di kasurnya, Div, besok aku diajak Ramli makan malam, enaknya pakai baju apa ya, bingung nih, isi pesan Manohara kepada Diva. Cie yang mau dating, pakai dress aja Mano, cocok tuh dipakai buat makan malam bareng pacar kesayangan, Cie, ledek Diva dalam pesannya. Manohara hanya membaca pesan dari Diva, ia malu jika terus-terusan diledek oleh Diva. Keesokan harinya, ada paket datang di depan rumah Ramli, rupanya itu adalah album K-pop yang Ramli beli di online shop. Sore harinya Ramli mandi, setelah mandi ia memakai kemeja, bawahan jeans, sepatu berwarna putih, tak lupa ia mengenakan jam tangan dan parfum. Ia bergegas untuk menjemput Manohara. Di sisi lain, Manohara memakai dress berwarna putih dengan rambut tergerai cantik. Beberapa menit kemudian Ramli telah sampai di rumah Manohara. Manohara membukakan pintu rumah. Ramli terpesona melihat kecantikan Manohara. Mano, cantik banget, ujar Ramli sambil terus memperhatikan Manohara. Manohara juga terpesona melihat ketampanan Ramli. Kamu juga ganteng banget Ram, wangi lagi, jawab Manohara lalu menggandeng tangan Ramli. Sesampainya di rumah makan, menu yang dihidangkan adalah berbagai seafood. Sebelum makan, Ramli memberi hadiah kepada Manohara. Men, aku punya sesuatu buat kamu, ucap Ramli sambil memandangi Manohara. Apa Ram? Ucap Manohara tersenyum girang. Tutup mata dulu ya, ucap Ramli. Manohara menutup matanya dengan kedua tangannya. Ramli mengambil hadiah untuk Manohara. Hitungan ketiga buka matanya ya Mano, ujar Ramli. 1, 2, 3, ucap Ramli. Manohara membuka matanya dan berkata, wah apa ini? Boleh aku buka, ujar Manohara sambil menerima hadiah dari Ramli. Boleh sayang, ujar Ramli. Ramli sangat senang melihat Manohara bahagia. Manohara membuka hadiahnya, ia melihat hadiah tersebut. Wah album BTS, seneng banget aku Ram, aku pengen banget beli album BTS yang ini cuma aku sayang sama duit. Makasih ya Ram, aku seneng banget, ujar Manohara sambil membuka albumnya. Manohara tambah girang ketika mengetahui bahwa di dalam album, ia mendapatkan photocard Taehyung, salah satu member BTS yang ia sukai. Wah aku dapat photocard Taehyung, teriak Manohara. Set, Mano jangan teriak-teriak, malu, ujar Ramli sambil mendekap mulut Manohara. Maaf Ram, saking senengnya jadinya enggak kekontrol, makasih ya Ram, love you, ujar Manohara sambil memandangi photocard Taehyung tersebut. Love you Mano, ujar Ramli. Ramli menggenggam tangan Manohara dan berkata, sayang, terima kasih telah menjadikan hari-hariku menjadi istimewa. Membuat hidupku menjadi lebih berwarna, terima kasih udah mengajarkanku apa itu arti cinta yang sesungguhnya. Di mana kesabaran, kesetiaan dan sikap menerima menjadi unsur utama dalam menjalani sebuah hubungan. Terima kasih atas ketulusanmu sayang, aku cinta kamu. Manohara yang mendengar ucapan Ramli pun terharu. Terima kasih juga karena kamu, hidupku lebih berwarna. Terima kasih kamu udah mencintaiku. Terima kasih kamu udah menyayangiku. Aku harap kamu akan tetap di sini, di sampingku. Aku cinta kamu juga Ram, untuk sekarang, nanti dan mungkin selamanya, ucap Manohara sambil memeluk Ramli. Mereka saling berpelukan satu sama lain. Setelah itu mereka menikmati hidangan yang ada di meja. Malam itu menjadi malam yang indah bagi Ramli maupun Manohara.
Dua insan yang saling mencintai dalam ketulusan hati. Bersambung. 17. Ketika Ramli telah mempunyai rasa cinta dengan Manohara, itu yang Ramli khawatirkan, apakah ia bisa menyakiti seseorang yang ia cintai. Asteris. Teng teng teng. Bel masuk sekolah berbunyi, namun Bu Ai Roswati tak kunjung datang, sepertinya jam kosong lagi. 10 menit berlalu, kepala sekolah masuk ke kelas 12 IPA 1. Kepala sekolah masuk ke dalam kelas 12 IPA 1 sambil membawa kertas pengumuman. Anak-anak, hari ini Bu Ai Roswati tidak dapat mengajar dikarenakan ada tugas seminar. Silakan mempelajari materi baru yang ada di buku paket. Terima kasih, ucap kepala sekolah. Manohara memanggil Diva. Div. Iya Mano, kenapa? Ucap Diva sambil mengambil buku paket di tasnya. Aku mau cerita nih, ucap Manohara. Ya cerita aja Manohara sayang, aku dengerin kok, ucap Diva. Semalam pas aku dating sama Ramli ngasih aku hadiah Div. Mau tahu enggak apa hadiahnya? Ujar Manohara bersemangat menceritakannya kepada Diva. Apa emang? Paling juga cuma jari bentuk sarang hekan, hahaha, ledek Diva. Iya enggak Div, sok tahu banget, ucap Manohara sewot. Iya deh. Apaan Mano? Tanya Diva dengan serius. Album K-pop, ucap Manohara nyengir. Hah, gila, kok bisa sih? Beruntung banget Mano ada cowok yang ngedukung pacarnya buat ngevangir link biasnya. Iri aku, ujar Diva sambil teriak karena tercengang mendengar jawaban Manohara. Makanya cari pacar dong Div, hihihi, ledek Manohara kepada Diva. Manohara memeluk Diva. Tapi berkat kamu juga Div, aku bisa sama Ramli. Makasih ya Div, enggak tahu lagi deh kalau enggak ada kamu, ujar Manohara. Janita yang melihat Manohara kegirangan karena Ramli pun merasa iri dan mempertanyakan apakah Ramli sudah mencampakkannya atau belum. Janita menghampiri Manohara, enggak usah seneng dulu deh lo itu cuma dimainin sama Ramli, ujar Janita. Apa sih Janita? Kalau iri bilang, enggak usah kayak gitu dong, ujar Diva membentak Janita. Di gue iri sama dia. Enggak level kali, jawab Janita sambil meninggalkan Manohara dan Diva. Ya kalau enggak iri ngapain ikut campur urusan orang, ujar Diva masih kesal kepada Janita. Udah enggak usah diladenin, ngehabisin tenaga aja, jawab Manohara menenangkan Diva. Teng teng teng. Bel istirahat berbunyi. Janita, Vela dan Fahira pergi ke kantin untuk membeli makan dan minum. Pada saat di kantin, Janita and the gang bertemu dengan Ramli dan Angga. Angga makin hari makin ganteng aja sih, ujar Vela genit. Di apaan sih Vel? Jawab Janita sinis. Baru kali ini gue lihat lo jatuh cinta sama cowok Vel, ujar Fahira. Angga dan Ramli semakin mendekat ke meja Janita, Vela dan Fahira. Vela terus memperhatikan Angga tanpa kedip. Enggak usah senyum dong enggak, kan gue jadi meleleh, ujar Vela. Malu-maluin aja sih lo Vel, sejak kapan cewek ngegombalin cowok, ujar Janita sambil meninggalkan Vela dan Fahira. Janita PMS kali ya, sewot mulu, ucap Fahira. Iya kali. Enggak bisa lihat sahabatnya seneng dikit, ujar Vela sambil menghabiskan makanannya. Pada saat Janita menuju ke kelas, Janita melihat Ramli sendirian dari arah toilet. Janita langsung menghampiri Ramli untuk menanyakan sesuatu hal. Ram, sapa Janita kepada Ramli. Ramli tak menggubris sapaan Janita, ia diam saja seperti patung bahkan Ramli meninggalkan Janita. Janita mengejar Ramli, Ram tunggu. Ada yang mau gue omongin sama lo, penting. Ujar Janita menghentikan Ramli. Cepetan ngomong, gue enggak ada waktu, jawab Ramli ketus. Mana janji lo? Darel udah ngasih kemenangannya buat lo, terus mana janji lo? Belum lo lakuin kan? Jangan jadi pengecut deh. Enggak bisa nepatin janji, ujar Janita sambil menatap tajam mata Ramli. Ya gue enggak bakal ingkar tapi tunggu dulu waktunya, jawab Ramli. Di dalam hati Ramli,
Ramli bingung mau mengatakan apa kepada Janita. Ia telah terlanjur jatuh cinta kepada Manohara. Ia tak mau membuat Manohara sakit hati, bahkan ia sangat takut kehilangan Manohara. Wajah Janita mendekat ke wajah Ramli dengan tatapan tajam. Kenapa Ram kok diem aja? Apa jangan-jangan lo diem-diem udah jatuh cinta ya sama Manohara? Ujar Janita. Ramli tetap terdiam. Ia bingung mau mengatakan apa kepada Janita. Ram jawab, lo jatuh cinta beneran kan sama Manohara? Bentak Janita kepada Ramli. Ramli sedikit mendorong tubuh Janita. Kalau emang gue jatuh cinta sama Manohara beneran kenapa? Ada yang salah, jawab Ramli. Ya itu urusan lo, mau lo cinta beneran atau enggak. Tapi janji tetaplah janji. Lo mau gue sebarin kalau lo main curang di pertandingan basket kemarin. Lo mau ngecewain tim basket lo. Bahkan lo mau ngecewain bokap dan adik lo. Ancam Janita kepada Ramli. Ramli memukul tembok sampingnya. Oke gue bakal ngelakuin. Tapi tolong jangan kasih tahu anak-anak basket, bokap dan adik gue. Ujar Ramli. Oke Deal, jadi kapan gue bisa ngakhiri sinetron ini? Sinetron sad ending bagi Manohara dan happy ending bagi gue, jawab Janita puas. Lo emang bener-bener wanita jahat ya Janita, jawab Ramli kepada Janita. Udah enggak usah ngatain gue, jadi kapan lo bakal nepatin janji lo, tegas Janita kepada Ramli. Kasih gue waktu yang tepat buat mutusin Manohara. Enggak secepat itu Janita, ujar Ramli. Janita puas mendengar jawaban Ramli, lalu ia pergi meninggalkan Ramli dengan senyuman jahat. Oke gue kasih waktu lo, jangan lama-lama ya, dadah, ucap Janita pada Ramli. Di kelas, Vela melihat Janita masuk ke kelas. Janita, lo dari mana? Perasaan lo duluan yang pergi tapi kenapa yang nyampe gue sama Fahira duluan? Tanya Vela kepada Janita. Iya Janita, lo kemana kok nggak ngajak kita, celetuk Fahira. Gue tadi abis dari kamar mandi, gue sakit perut, makanya gue ninggalin kalian di kantin, jawab Janita sedikit terbata-bata. Vela khawatir kepada Janita, tapi lo enggak apa-apa kan? Apa mau gue bawa ke UKS? Ujar Vela. Apa lo mau gue ambilin obat oles perut? Tanya Fahira. Udah, enggak apa-apa kok gue. Makasih ya kalian udah khawatirin gue, sayang banyak-banyak ke kalian, ujar Janita kepada Vela dan Fahira. Berpelukan, celetuk Fahira. Saat pulang sekolah, Ramli mengatakan kepada Manohara bahwa ia tidak bisa mengantarkan Manohara pulang. Men, pulang sendiri ya, aku ada perlu, ucap Ramli langsung meninggalkan Manohara. Iya, jawab Manohara. Namun Ramli telah pergi meninggalkannya. Tumben banget Ramli bete gitu raut wajahnya, ujar Diva kepada Manohara. Ya mungkin dia kecapean kali, jangan suzon dulu Div, biasain berhusnuzon ke sesama manusia, ujar Manohara menasehati Diva. Diva menghadap Manohara dan memasang tangan hormat. Siap Bu Ustazah Manohara, ujar Diva. Sesampainya di rumah, Ramli langsung masuk kamar. Ia sedang memikirkan bagaimana caranya agar Manohara tidak suka lagi kepadanya, agar ia mudah meminta putus dengan Manohara. Bagaimanakah solusi yang didapatkan oleh Ramli? Bersambung.